Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 kelas 10-9 yang beranggotakan saya sendiri Diandra Dita Rahma, absen 14 dengan perannya sebagai project manager. Saya Cisyara Bella, absen 10. Saya Calisa Kusuma, absen 8. Kita berdua berperan sebagai sistem analis. Nama saya Jessica Putri Mulia, absen 36 jadi Dester. Saya sendiri Muhammad Rayhan Rashid, absen 27 sebagai programmer. Dan ini teman saya Dewa sebagai tester. Pada kesempatan kali ini kami akan menunjukkan hasil proyek informatika kami mengenai Smart City, di mana kami mendapatkan prinsip Smart Living yang kami ambil tempatnya itu di Erpetra Taman Kopi Gandaria. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami pada kali ini akan mewawancarai staf dari Erpetra Taman Kopi. Erpetra. Dengan Bu Imas. Oke, kita masuk ke pertanyaan ya, Bu. Dengan adanya teknologi yang dapat memudahkan kegiatan manusia, maka pastinya di sini terdapat fasilitas dalam bidang teknologi. Yang berupa peralatan elektronik. Nah, apa saja sih peralatan elektronik yang tersedia atau yang digunakan di Erpetra dan apa kegunaannya? Kebetulan di Erpetra Kopi Gandaria kami mendapatkan fasilitas alat-alat elektronik dari Sudin PPAPP itu berupa 1 buah laptop, printer, sound system, proyektor, dan layarnya. Semua alat-alat tersebut bermanfaat bagi pengguna yang akan menggunakan fasilitas tersebut. Misalnya kegiatan pelatihan, penyuluhan kesehatan dan sebagainya itu menggunakan fasilitas yang ada di sini semua. Oke, Bu. Kita lanjut ke pertanyaan kedua.
fasilitas lain yang tersedia di RPT Taman Kopi yaitu perpustakaan. Nah, untuk meminjam buku ke perpustakaan itu bagaimana caranya? Apakah menggunakan manfaat teknologi atau bisa lewat handphone? Kebetulan fasilitas perpustakaan yang ada di RPetra Kopi Gandaria itu tidak untuk dipinjamkan. Kami menyediakan buku hanya untuk dibaca di tempat dan dimanfaatkan oleh pengunjung. Karena kita bukan perpustakaan secara umum ya, kita hanya sebagai pusat baca atau pojok baca. Jadi tidak ada kegiatan pinjam meminjam buku. Oke. Nah, untuk mengakses atau mengunjungi RPetra Taman Kopi, apakah mudah untuk dijangkau pengunjung? Contohnya, jika kita menggunakan ojek online, apakah bisa diakses? Kan itu memanfaatkan teknologi. Itu. Kebetulan di RPetra Kopi Gandaria ini terletak di sekitar pemukiman penduduk yang sangat mudah diakses, baik melalui ojek yang pangkalan maupun ojek online. Karena sering juga kegiatan-kegiatan di sini misalnya pelatihan itu pesertanya itu dari luar Pekayon, misal sekitar Pasar Rebo, seperti UMKM itu pesertanya sekecamatan Pasar Rebo, ada dari Cijantung, dari Kalisari, dari Kampung Baru yang mereka tidak punya kendaraan bermotor, otomatis menggunakan fasilitas online, ojek online ataupun fasilitas lain yang menggunakan media online. Oke. Yang keempat, bagaimana bagaimana Ibu dan pengelola lain menjaga kekondusifan di RPetra ini? Kami satu RPetra itu berenam mengelola semuanya secara bergantian, secara kontinu berbagi tugas. Semua 6 orang itu mempunyai tugas fungsi pokoknya masing-masing. Kami semua melaksanakan tugas sesuai tugas kami, fungsi kami yang ada di RPetra ini. Karena berenam ini semuanya mempunyai tugas. Yang pertama sebagai koordinator, yang kedua sebagai sekretaris, yang keempat sebagai penanggung jawab Pokja 1, yang selanjutnya bertanggung jawab di Pokja 2, Pokja 3 dan Pokja 4. Makanya kita setiap RPetra itu pasti ada 6 orang karena mempunyai tugas-tugas tersebut. Pertanyaan selanjutnya, apakah di sini ada jadwal pengecekan keamanan fasilitas? Iya, kami bekerja sama dengan pengurus harian kelurahan untuk menangani keamanan yang ada di sini. Seperti setiap harinya ada piket PPSU dan Pol PP yang berkeliling secara rutin. Setiap jamnya ada jadwalnya, baik siang, sore maupun malam. Pertanyaan selanjutnya, program apa saja yang terdapat di RPetra ini? Kira-kira apa saja nih pengaruh atau manfaat program-program RPetra tersebut bagi masyarakat sekitar? Kalau program secara umum kami tidak punya program, tapi RPetra mempunyai sistem yaitu memfasilitasi, mengedukasi dan memonitoring semua kegiatan. Memfasilitasi dan edukasi seperti hal-hal yang kita bekerja sama dengan SKPD seperti Puskesmas, Dinas Pendidikan dan sebagainya. Yang utama kegiatan kami itu program yang sudah ada, yang memang ada dari PPAP-IPP itu adalah forum anak. Forum anak itu ada di RPetra, ditujukan untuk merekrut anak-anak untuk berkegiatan di RPetra, melakukan kegiatan positif. Kenapa seperti itu? Karena banyak sekali anak-anak yang bermain game online dan sebagainya, tidak ingat waktu dan sebagainya. Makanya ada forum anak ini dimaksudkan, ditujukan adalah memberikan kegiatan kepada anak-anak yang kreatif, yang bermanfaat, yang semuanya itu nantinya tidak berefek negatif kepada anak tersebut. Untuk program secara umum itu kita tidak ada, hanya masyarakat sekitar aja yang menggunakan fasilitas RPetra untuk kegiatan mereka seperti arisan, pengajian, posyandu, outing class dan sebagainya. Karena kita hanya memfasilitasi aja. Jika ada yang mau nyewa tempat RPetra ini Bu, untuk acara pribadi seperti pernikahan itu bagaimana ya Bu cara membookingnya? Apakah memanfaatkan kemajuan teknologi seperti handphone juga? Sebenarnya fasilitas di RPetra ini tidak untuk disewakan. Masyarakat bebas menggunakan fasilitas yang ada di RPetra dengan ketentuan dan syarat yang berlaku.
Bila ada masyarakat yang ingin menggunakan untuk hajatan atau kegiatan yang lain, mereka cukup menghubungi pihak pengelola dan kami akan meneruskan ke pihak kelurahan. Jika pihak kelurahan menyetujui kegiatan tersebut, maka kami akan memfasilitasi kegiatan tersebut. Dan itu tidak diperlukan teknologi khusus, kami hanya menggunakan handphone untuk telepon atau WA aja, karena belum ada situs khusus atau website khusus yang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat untuk menggunakan fasilitas atau memesan tempat di RPetra. Pertanyaan terakhir, kira-kira RPetra ini tuh ramainya hari apa ya? Terus mayoritas pengunjungnya itu siapa dan apakah anak-anak atau orang tua? RPetra dibangun untuk semua jenis usia dari 0 sampai lansia. Tapi pada hakikatnya semua masyarakat bisa menggunakan RPetra, baik anak-anak, remaja, dewasa sampai lansia, ibu hamil, disabilitas dan sebagainya. Setiap hari RPetra rame, terutama di hari-hari libur. Makanya kita tidak punya hari libur. Ya, dari Senin sampai Senin lagi kita tetap buka gitu. Semua RPetra seperti itu, se-DKI, nggak ada yang libur, nggak ada yang tutup kecuali ada kebijakan dari Dinas PPAPP untuk memberikan libur kepada kami. Contohnya seperti kemarin hari pemilu tanggal 14 Februari, itu ada surat edaran yang mengumumkan RPetra tidak boleh digunakan untuk pencoblosan atau TPS, dan RPetra ditutup untuk umum karena masyarakat berkegiatan di wilayah masing-masing itu. Jadi hanya hari-hari tertentu saja yang ditentukan oleh Dinas PPAPP untuk tutup tempat ini. Untuk selebihnya kita buka terus gitu. Oke Ibu, terima kasih karena sudah mau diwawancari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Bu. Pelajaran apa nih? Informatika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya bersama staf petugas kebersihan Taman Kopi yang bernama Ibu Siti. Oke Bu Siti, apa saja alat yang biasanya digunakan untuk membersihkan tempat Taman Kopi ini? Biasanya kita ngebersihinnya pakai sapu, alat babat untuk ngebabat rumput, terus juga ada alat pangkas untuk memangkas tanaman, sama dangiran untuk ngedangir tanah. Ibu biasanya membersihkan RPetra ini dijadwalkan atau memang Ibu lihat kotor langsung Ibu bersihkan? Ini tuh setiap hari kerjanya kan, libur di minggu. Jadi ini sesuai jam kerja aja kita kerjanya di sini. Jam kerja saya dimulai dari jam 8 sampai jam 4 sore. Menurut Ibu, lokasi mana yang paling sering ditemukan sampah dan yang berserakan di lingkungan Taman Kopi ini? Biasanya di dekat tempat duduk pengunjung, terus juga di dekat-dekat tribun, karena kan banyak yang duduk ya di sini. Terus juga dekat tanaman-tanaman juga banyak juga ditemuin sampah. Pertanyaan terakhir, apakah menurut Ibu banyak pengunjung yang membuang sampah tidak pada tempatnya? Banyak banget. Itu juga jadi salah satu risaunya kami ya, karena kadang buang sampahnya tuh bener-bener di mana aja, di tanaman, terus di pinggir-pinggir jalan, di tangga gitu. Untuk pengunjung tolong sadar ya sama sampah gitu. Itu aja sih. Sekian wawancara kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini saya Calisa Kusuma akan mewawancarai salah satu pengunjung di RPetra Taman Kopi. Dengan Bapak siapa namanya? Pak Abdurrahman. Oke. Kita masuk ke pertanyaan ya Pak. Ya. Yang pertama, bagaimana pendapat Bapak tentang tingkat kenyamanan atau kondisi fasilitas di RPetra ini? Kalau menurut saya ya nyaman aja gitu. Oh iya. Oke. Yang kedua, apa yang menurut Bapak membuat fasilitas di RPetra ini nyaman? Karena orangnya ramah-ramah ya, pengunjungnya ya disiplin, ya nggak ada apa-apa dah gitu. Oke, yang ketiga, pengalaman Bapak dalam menggunakan fasilitas-fasilitas di RPetra itu bagaimana sih? Kalau menurut saya
sih ya nyaman-nyaman aja kalau buat pengunjung ini apa gitu ya, baik-baik aja lah gitu. Oke. Terus yang keempat, apa menu yang menurut Bapak bisa ditingkatkan dari RPtra ini? Kalau menurut saya mau ditingkatkan ya cara pelayanannya harus baik, ininya harus baik ya, semuanya lah, nggak ada kerusuhan gitu, itu aja. Oke, yang terakhir, apakah Bapak merasa terbantu dengan adanya fasilitas di RPtra ini? Jelas terbantu, alhamdulillah. Oke, terima kasih ya Bapak.